Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu ala khalqihi wa habibuhu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد kaum muslimin wal muslimat, adik-adik yang senantiasa semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada semuanya rahmat, taufik dan hidayah. Mari sebelumnya kita senantiasa mengingat akan nikmatul iman, nikmatul Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga dengannya kita akan banyak bersyukur kepada Allah dengan cara kita mengusahakan bahwa kenikmatan iman dan Islam ini benar-benar menjadi kenikmatan yang nantinya akan mendekatkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi karena dia tidak banyak bersyukur dengan mempelajari keimanan dan keislaman tersebut, maka kebanyakan dari mereka orang yang beriman terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia yang beriman kepada Allah kecuali sebagian besar di antara mereka terjerumus dalam kesyirikan. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, wa min imanihim idza su'il, dan termasuk keimanan mereka manakala mereka ditanya, man khalaqas sama, siapa yang mencipta langit, wa man khalaqal arda, siapa yang mencipta bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang mencipta gunung, sayaqulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Ini termasuk keimanan mereka. Wahum musyrikun, akan tetapi banyak di antara mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Baik, semoga Allah menjadikan Islam kita Islam yang bersih dari segala bentuk kemaksiatan, Islam yang bersih dari segala bentuk kefasikan dan kebid'ahan, Islam yang bersih dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Di antara caranya Bapak Ibu adalah kembali mempelajari perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini mungkin kesempatan perdana dalam pembahasan sirah nabawi. Ngoten nggih? Ya, tapi saya bukan pendongeng. Cuma kita nanti akan belajar dari sejarah Nabi
yang disampaikan oleh beliau Syekh Utsman Al-Khamis. Syekh Utsman Al-Khamis, beliau seorang ulama dari negeri Kuwait, murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Bagi yang bisa berbahasa Arab, kami sarankan tidak mencukupkan belajar di kajian ini nanti, tapi antum bisa belajar langsung dari ceramah beliau, ada di YouTube ya, terkait dengan Kunuzus Sirah yang judulnya adalah Khazanah Sirah Nabi. Ada ceramahnya beliau, resmi disiarkan di siaran TV di negeri Kuwait, yang dari situ ceramah beliau dibukukan. Yang bukunya adalah ada di hadapan saya, judulnya adalah Kunuz As-Sirah. Tentunya Bapak Ibu tidak kita bacakan semuanya, tetapi inti-inti dari pembelajaran yang beliau tuangkan akan kita sampaikan dan akan sama-sama kita pelajari. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ya, belajar kita berarti kita belajar sirah Nabi. Kitab ini berjudul Kunuz As-Sirati. Kunuz itu jamak bentuk kata plural dari kanzun. Apa itu kanzun? Kanzun itu sebuah harta yang tersimpan di tempat tertentu. Ketika itu didapatkan oleh orang, seakan orang mendapatkan rizki nomplok. Jenengan duduk-duduk mau bikin rumah, tahu-tahu kok macul kuning-kuning. Napa wae? Wesi tayangan bukan. Kuning-kuning kok batangan emas terkumpul di kendi, masya Allah. Bukan kendi ceret terus diusap-usap jaluk opo, harta. Kalau di pantai mungkin mendapatkan harta yang sangat masya Allah, itu yang disebut dengan kanzun. Sebuah harta yang begitu banyak yang didapatkan oleh seseorang, entah di dasar lautan, di dasar bumi, itulah kanzun. Atau bisa kita bahasakan terjemah letter bahasa Indonesia, bukan letter, terjemah mudahnya khazanah. Khazanah as-sirah. Apa itu sirah? Kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min umuri dunya awil akhirah, min wiladatihi wa bi'thatihi ila mamatihi, wa fihi minal maghazi was saraya. Kata para ulama ketika menerjemahkan sirah, sirah itu apa sih? Seluruh berita, kabar yang disandarkan kepada Nabi, yang diambil dari perjalanan hidup Nabi, baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, kapan beliau lahir sampai beliau meninggal, kapan beliau menjadi seorang Nabi, bagaimana peperangan-peperangan beliau, semua itu disebut dengan sebutan sirah, atau dengan bahasa kita biografi perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Bapak Ibu, dalam pembukaan kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah. Tentunya setiap segala sesuatu wonten muqaddimahipun nggih. Ya, jenengan mau naik motor perlu muqaddimah enggak? Perlu dipanasi rumiyin, jangan langsung di
akeh. Dalam membaca buku pun yang paling penting adalah muqaddimah. Para ulama seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan itu memberikan nasihat, ketika kita membaca buku jangan sampai terlewatkan muqaddimah, itu perlu dibaca karena dia adalah gambaran umum dari apa yang akan kita pelajari. Makanya di antara ulama yang mengoleksi kitab itu Pak, di antara rumus, kalau seumpama tidak bisa dan tidak mungkin membaca kitab semua yang beliau kumpulkan, ulama itu kalau punya kitab mungkin kadang serumah isinya cuma nopo kitab, tembokipun niku kitab. Kadang kalau orang awam kumpul-kumpul buku paling ora diwaca. Saya ada yang mengatakan gitu, kowe ngumpul kono apa yang kober diwaca kabeh. Memang kita nggak bisa, mungkin nggak cukup waktu untuk membaca semua, tetapi para ulama menasihatkan jangan sampai ada buku masuk ke rak perpustakaan panjenengan kecuali jenengan baca muqaddimah, jenengan baca daftar isi. Itu minimal. Jangan sampai dapat buku langsung mlebet kados dene wong ngaji oleh catatan tekan ngomah ra dibuka meleh. Nah, dibaca muqaddimahnya, dibaca daftar isinya. Dari situ kita punya gambaran. Ketika ada sesuatu ilmu yang perlu kita cari, oh aku tahu tuku buku isinya gini-gini, saya akan kembali ke sana. Makanya dikatakan perpustakaan adalah jantungnya apa? Ilmu. Baik. Kita akan bacakan muqaddimah. Tapi sebelumnya saya ambilkan beberapa faedah bukan dari apa yang dalam kitab. Perkataan beberapa ulama tentang pentingnya belajar sirah. Di antaranya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna fis sirati ilmad dunya wal akhirah. Sesungguhnya di dalam biografi perjalanan Nabi terdapat di sana ilmu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kalau kita belajar sejarah Nabi, Pak, kita sudah 2 in 1. Belajar agama iya, belajar tentang hidup bahagia di dunia juga iya. Kebahagiaan di dunia, siapa sih yang hidupnya lebih apa ya, ujiannya lebih berat dari Nabi? Saya katakan Pak, boleh dipastikan nggak ada. Karena Nabi sendiri yang pernah mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya dari Allah adalah para nabi. Kalau ada orang sekitar kajian di di masjid apa ini, Baitul Malik, oh aku wong paling sengsara ning jamaah kene, wah ndak. Atau saya paling sengsara di dunia, ndak. Yang paling berat ujiannya itu para nabi, Bu. Paling berat lagi nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar bahagia di dunia, dalam urusan dunia pun kita belajar bahagia. Nabi SAW itu terlahir dalam keadaan apa? Yatimul ab, lahir dalam keadaan yatim. Setelah beberapa tahun, sekitar masih umur balita ya, yatimul beliau ditinggal wafat ibu. Kalau di Indonesia disebut apa? Yatim piatu. Tapi subhanallah, beliau juga miskin. Mudanya itu beliau angon wedus, bukan wedusnya sendiri. Wedusnya sinten? Buruh mengembala kambing. Muqabil untuk mendapatkan uang yang sangat
gaji ataupun mukafaah yang sangat kecil. Hidup beliau penuh dengan ujian, tapi beliau bisa merasakan kebahagiaan. Jadi memang benar kalau dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, inna fis sirah, di perjalanan hidup Nabi kita belajar urusan dunia, bagaimana kita bahagia di dunia, dan kita juga belajar urusan apa? Akhirat. Kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar akhlak, kita belajar Quran. Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqun nabi, bagaimana sih akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran, dan adalah akhlaknya Nabi ini pun apa? Al-Quran yang berjalan. Kalau kita belajar sirah berarti kita belajar apa? Al-Quran, urusan akhirat. Gak bisa kita mempelajari tentang ayat in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau mereka terluka, kalau kalian terluka, mereka pun terluka. Jangan merasa lemah fibtigha'il qaum, dalam mengejar mereka. Ini kapan sih kasusnya? Ternyata ada di perang Uhud. Belajar ayat ternyata harus kembali kepada perjalanan Nabi SAW. Akhirnya di situ kita akan mendapatkan ilmu tentang akhirat. Oleh karenanya Bapak Ibu, karena pentingnya ilmu sirah nabawi ini, karena Ibnu Abbas jalasa linnasi kulla ashiyatin ala siratin Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas itu kalau masuk di malam hari itu beliau sering didatangi manusia, berkumpul manusia di sekitar beliau dalam rangka apa? Membicarakan tentang sirah Nabi. Kalau masuk waktu malam, di malam hari Ibnu Abbas itu suka cerita tentang perjalanan Nabi. Kemudian Zainuddin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu utawi napa nggih buyutipun Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nu'allam al-maghazi atau kunna nu'allama maghazi Rasulullah SAW kama nu'allamu sirah minal Quran. Dulu kami diajari, kata Zainuddin ibnu Husain ibnu Ali, putunipun Ali bin Abi Thalib, dulu kami diajarkan oleh bapak dan simbah kami tentang peperangan, cerita-cerita peperangan Nabi SAW, sebagaimana kami diajarkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi belajar sirah itu sama saja kita mempelajari Al-Quran. Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah mengatakan, kana abi yu'allimunal maghazi wassaraya. Dahulu bapakku mengajarkan kepadaku cerita-cerita peperangan yang langsung diikuti Rasul, atau peperangan yang diutus dan Nabi tidak mengikuti tapi terjadi di zaman Rasul. Artinya apa? Mereka itu memang sudah terbiasa dikisahkan tentang kisah-kisah Nabi SAW dan para sahabat. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini pesan berharga untuk Bapak Ibu yang punya putra, ya. Sediakan momen terbaik untuk putra-putra untuk bercerita tentang sirah Nabi. Dongeng sebelum tidur, monggo bacakan sirah Nabi. Pas santai, monggo. Jangan sampai putra-putri itu jatuh cintanya sama apa? Mobile Legend. Terus nopo kemarin tuh ngendop di Victoria lah apa ya. Pernah ya ada seorang ustadz itu ditanya, Ustadz apa hukumnya ngendop di Victoria lah apa ya.
Ternyata itu istilah apa? Istilah main game. Jadikan dunia mereka asik, tapi dengan asik yang bermanfaat. Kisah-kisah Nabi itu dulu orang-orang zaman dahulu, para sahabat mengkisahkan kisah Nabi kepada anak dan cucu mereka. Masya Allah. Seberapa pentingnya sirah Nabi tersebut, kenapa kok sampai begitunya para sahabat menceritakan kepada anak cucunya? Yang pertama, di sini dimuat oleh Syekh setelah beliau innal hamdalillah, kemudian wasiat takwa sebagaimana di kitab-kitab yang lain. Beliau kemudian memuji tentang Nabi Muhammad, kemudian nikmat diutusnya Nabi. Setelah itu beliau mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala huwal mutafarridu bil khalqi wal ikhtiyar minal makhluqati. Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata beliau rahimahullah di halaman yang ke-6, sesungguhnya Allah Ta'ala huwal mutafarridu bil khalq. Allah Maha Esa dalam penciptaan. Hanya Allah lah yang mencipta. Dan kata beliau apa? Wal ikhtiyar, dan Allah Maha memilih. Dari makhluk-makhluknya Allah Maha memilih mana di antara makhluknya yang paling mulia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Maha mencipta segala sesuatu yang ada. Rabbmu wahai Muhammad Maha mencipta, dan Rabbmu Maha memilih. Dalam surah Al-Qasas ayat 67. Dan ternyata yang Allah pilih di antara mutlak semua hamba yang Allah pilih itu siapa, Pak? Nabi Muhammad. Berarti makhluk terbaik yang pernah ada niku sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita simpulkan dari sini, berarti orang yang paling mulia adalah Rasul. Iya. Kalau Rasul adalah makhluk paling mulia, maka mengilmui Rasul adalah ilmu yang paling mulia. Maka di sini kita bisa simpulkan, belajar sirah termasuk ilmu yang mulia. Kenapa? Karena kaidah dikatakan, para ulama memberikan kaidah, kalau panjenengan ingin mengukur mana sih ilmu yang paling mulia antara ilmu fulan dan ilmu fulan dan ilmu fulan, cara mengukurnya gimana? Dari melihat kemuliaan yang sedang dipelajari. Ada kaidah dan sering saya sampaikan dulu kajian di daerah sini sebelum sebanyak ini yang masih di rumahnya Gus Krapyak. Yang datang pinten Pak Gus? 20 sama siapa itu? Sama jin korennya. Apa kata para ulama? Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu itu diukur dengan keutamaan yang dipelajari. Semakin yang dipelajari itu mulia, maka ilmu yang sedang dipelajari itu mulia. Makanya ada ulama yang kadang diejek oleh sebagian muslim yang lain, sampai kapan kalian itu bukanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buka kitab iki, kitab niku, kae lho wong pundi? Wong Amerika wis tekan bulan, kalian masih nguplek-nguplek qala Rasulullah an Abi Hurairah, tengok-tengok nih masjid masih membahas itu. Kata beliau seorang alim itu apa? Apa sih keutamaannya seorang makhluk sampai ke makhluk? Apa keutamaannya makhluk sampai ke makhluk? Mereka yang kalaupun benar ya, Allah alam itu benar atau enggak, yang mengatakan sampai ke bulan, kalau memang sampai ke bulan, bulan itu apa Pak Bu? Makhluk, apa bedane tekan bulan karo tekan sawangan?
Podo-podo napa? Makhluk. Mungkin malah sejukan sawangan. Nggih rawon ndono dadak sangu oksigen barang kok. Kadang wong niku repot, sing repot-repot niku goleki malah luwih larang. Contohnya ten Malang niku kata. Sekarang itu model kalau jual buah metik langsung kok malah luwih larang. Nek dipethikke niku malah napa? Ora. Subhanallah. Ini apa istimewanya sih seorang makhluk ketemu dengan makhluk? Sedangkan kalau kita belajar ilmu agama, itu seorang bisa bertemu Allah, semakin mengenal Allah. Maka di sini kita ketika mau mengukur semua makhluk, ilmu tentang apa itu mobil Lamborghini, HP yang paling mahal, HP nopo saniki di pangan codot ya. Ketika orang pinter itu kayaknya istimewir sekali, padahal itu makhluk mas, bisa dibeli dengan uang. Tapi ketika orang mengenal belajar Nabi, dia sedang belajar afdolul makhluk alal itlaq, makhluk terafdol secara mutlak dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh dikatakan ilmu tentang Nabi Muhammad min afdolil ulumi alal itlaq, adalah termasuk bukan kita katakan secara mutlak ya. Kalau kita katakan secara mutlak menurut derajat makhluk, tapi secara mutlak ilmu tentang Allah tentunya yang lebih mulia. Setelah ilmu tentang Allah tentang apa? Tentang syariat Islam. Setelah syariat Islam tentang Nabi. Paling tidak beliau di urutan ketiga dari zat yang pernah ada. Allah, syariat Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang belajar itu. Maka semangat, meskipun ngantuk Pak, sabar. Gak rugi insyaallah belajar tentang sirah Nabi. Mungkin supaya bisa kita terapkan menjadi pribadi-pribadi yang rahmat untuk seluruh alam semesta. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan tentang alasan mana buktinya kalau Nabi itu manusia yang paling mulia sehingga belajar ilmu tentang Nabi menjadi ilmu yang paling mulia. Nabi paling mulia, iya. Kenapa? Di dalam sebuah hadis yang sahih, dan hadis ini terkenal ya, riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik tentang kisah Isra dan Mi'raj. Qal inna Nabiyya SAW utiya bil buraq. Nabi SAW diberikan untuk beliau kendaraan yang bernama apa? Buraq. Lailata usriya bihi, di malam beliau diperjalankan, di Isra Mi'rajkan. Fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril. Buraq ini awalnya agak susah untuk ditunggangi Nabi, seakan enggan ditunggangi Nabi. Apa kata Jibril Pak? Abi Muhammadin taf'al hadha. Hei Buraq, berani-beraninya kamu melakukan ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, beraninya kamu melakukan ini untuk Nabi. Abi Muhammadin taf'al hadha fama rakibaka ahadun akramalallahi minhu. Tidaklah pernah engkau dinaiki oleh seseorang yang di sisi Allah lebih mulia dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan ini Pak Bu? Jibril alaihissalam mengatakan kepada Buraq, tenang hei Buraq, jangan kamu melakukan itu. Bagaimana engkau berani melakukan itu padahal tidak ada orang yang lebih mulia dibanding seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini atau di atas langit di sisi Allah dibanding Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farfadha
Arqan akhrajahu Tirmidzi. Maka Buraq itu pun jadi tenang, kemudian dinagi Nabi SAW. Dari hadis Anas ini kita simpulkan Nabi itu orang yang paling mulia. Nabi itu orang yang paling mulia. Makanya mari kita belajar kepada beliau untuk kita mendapatkan ilmu yang mulia. Rasulullah Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Apa arti yusalluna 'alan nabi? Ini sering dibaca oleh siapa Pak Bu? Khatib nggih, sebelum baca salawat. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Tegesipun apa? Para ulama membagi dua. Kalau solawat itu dari Allah untuk makhluk, artinya beda dengan solawat makhluk untuk makhluk. Kalau Allah bersolawat untuk makhluk, tidak sama maknanya dengan sesama makhluk memberikan solawat untuk makhluk yang lain. Kalau solawat Allah untuk makhluk itu artinya adalah thana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah untuk makhluk tersebut di depan seluruh malaikat di atas langit. Berarti di sini ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah salawat kepada Nabi, artinya apa? Allah memuji Nabi. Maka sudah sepantasnya kita belajar sesuatu yang dipuji oleh Allah. Kemudian arti salawat malaikat untuk Nabi adalah doa lahu birrahmah. Doa malaikat mendoakan Nabi untuk mendapatkan rahmah. Ini yang pertama, masih seputar kenapa kita belajar sirah Nabi. Karena ilmu tentang sirah Nabi, ilmu yang mulia. Ukurannya dari mana? Karena yang sedang kita pelajari makhluk yang pernah ada yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua Pak, kenapa kita belajar sirah Nabi? Karena kita dituntut untuk iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna sa'adatal 'abdi fid daraini mu'allaqatan bi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa tadi? Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan kebahagiaan makhluk, kebahagiaan kita hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat bergantung kepada hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 kala beliau, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Afan, ini surah Al-Ahzab ayat 36 ya. Surah Al-Ahzab dulu. Allah berfirman, dan tidaklah pantas oleh seorang mukmin, tidak pula pantas untuk seorang mukminah jika Allah sudah menetapkan dan jika Rasul sudah menetapkan suatu perkara dan pilihan, tak boleh untuk mereka mencari pilihan yang lain. Apa yang dipilih Nabi itu yang terbaik, apa yang diperintahkan Nabi itu yang terbaik. Kalau kita belajar sirah, belajar hal-hal yang baik yang Nabi ajarkan, yang Nabi praktekkan. Juga dalam surah tadi Al-Ahzab 36, sekarang Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau engkau benar cinta Allah, ikuti aku.
Bisa tidak kita mengikuti Nabi tanpa mempelajari perjalanan hidupnya Nabi? Tidak bisa. Mau nggak mau kita akan belajar perjalanan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini beliau memberikan penjelasan. Setelah kami cek, ternyata perkataan ini iktibasan min kalami Ibnul Qayyim, adalah beliau ambil dari perkataannya Imam Ibnul Qayyim dengan perubahan redaksi sedikit. Beliau mengatakan apa? Fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha an ya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi ma yukhriju bihi 'anil jahilina bihi wa yudkhil fi idadi atba'ihi. Kata beliau, yajibu, wajib, Imam Ibnul Qayyim. Dan beliau Imam Syekh Musman Khamis mengatakan, Pak Bu, wajib setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk jiwanya. Pak Bu, purun hati yang bersih napa mboten? Hati yang sehat. Tadi malam kita dapat wejangan dari Ustaz Abdullah Zain, bahagia karena memiliki napa? Hati yang kuat. Hati yang kuat itu hati yang nopo? Sehat. Hati sehat itu diistilahkan oleh Al-Quran apa? Qalbun salim. Dan Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim. Surga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang nopo? Bersih, hatinya sehat. Sebab hati sehat itu pintu kebahagiaan. Bahagia itu tempatnya tempat ibu di hati, bukan di harta. Kalau si sehat bahagia itu tempatnya di harta. Kenapa kok banyak habis musim nopo? Pilkada, pil nopo, kok mesti yanten harus mlebu ten pundi? Kurang opo niku, Pak? Hah? Kurang opo? Kurang bahagia. Kalau bahagia itu hanya kepandaian dalam teknologi, kenapa orang Jepang yang hasil teknologinya terbaik itu menjadi negara nomor 1 penyumbang nopo? Bunuh diri. Kalau bahagia itu dengan peradaban duniawi, kenapa kok di Amerika itu menjadi negara yang hitungan kejahatannya lebih tinggi? Bahagia itu bukan di harta kita, bahagia bukan di THR. Kenapa gitu THR? Tahta, ere napa? Rupo. THH ini napa? Harta. Tahta, harta, rupa. Bukan di sini kebahagiaan. Karena kalau harta, berapa banyak jenengan lihat wong kang sugih gemugih, tapi sekarang anjlok jatuh juga. Dulu mungkin konconin jenengan urip kok mulya, sekolah kok keturutan kabeh, ternyata sekarang jenengan lebih mulia dari dia. Harta orang tuanya sudah habis, warisannya padahal oke ning lemahe terus didol ro anakku. Tuh, harta bukan menjamin kebahagiaan. Buktinya orang yang cari harta nggak pernah puas. Wes oleh ini masih pengen yang lain. Rupa juga berapa banyak Pak Bu dulu yang panjenengan lihat di kelas panjenengan, ini peleng ayu. Nah, atau mungkin dulu yang jenengan sampai simpen fotonya di dompet. Nah, zaman dulu kan simpen foto dompet. Nah, adik-adik nggak tahu itu. Sekarang pun kados nopo, ya podo do ompong, ya wis peyot. Kedudukan, subhanallah, bukan itu kebahagiaan itu di hati.
Kebahagiaan itu di hati, dan itu bisa didapat dengan cara mempelajari sirah Nabi. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang ingin hatinya itu selamat, sehat, wa ahabba najataha, ingin hatinya, jiwanya ini selamat, wa sa'adataha, bahagia, an ya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi wa ma yakhruju bihi minal jahili nabi. Wajib baginya untuk mempelajari perjalanan Nabi, kehidupan yang beliau jalankan. Semua itu akan yukhriju bihi anil jahili nabi, membebaskan kita dari orang yang sama sekali nggak kenal Nabi. Wa yudkhil fi idadi atba'ihi, dan memasukkan kita, karena di dunia itu ada cuma ada dua jalan, Pak. Jalan orang-orang yang lalai, nggak kenal Nabi, jalan orang-orang yang kenal Nabi. Dan ini penting. Syekh Muhammad At-Tamimi memasukkan poin mengenal Nabi di antara 3 poin besar. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu thalathi hadhil masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita belajar 3 perkara. Yang pertama apa? Ma'rifatullah. Yang kedua apa? Ma'rifatu nabiyhi. Yang ketiga apa? Ma'rifatu dinil Islam. 3 ini sebagai kunci kalau kita bisa menjawab. Kapan, Pak? Ten pundi? Ten alam kubur. Pun sebentar lagi nggih. Nggih, pun sing sepuh-sepuh. Ya, siap-siap. Niki kisi-kisine niki jenengan bakal dicule pirsa ini 3. Ya. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang ini yang telah diutus untukmu? Kira-kira nek jenengan wis mempeng sinau sira, aku pengen nyontoh Rasul, mosok antum gak diberikan kesempatan untuk bisa menjawab? Paling tidak kalau kita rajin ngaji itu kita akan mendekat. Jangan tunggu ditalkin, wong jenengan pun mboten saged anu kok ndatang. Engko nek kowe tekoni ngene, jawab nang ngene. Sekarang belajarnya, jangan nanti. Sinaune niku sakniki, aja ngenteni nek wis dikubur. Sekarang ayo kita belajar dulu. Belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita termasuk, kata beliau, wa yudkhil fi idadi atba'ihi. Kalau redaksinya Imam Ibnu Qayyim, wa syi'atihi, supaya kita masuk dalam golongan, kalau bukan yang nggak kenal Nabi, berarti kita masuk golongan yang mengenal Nabi. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auni rasul. Kami utus kepada kalian seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dulu kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi posisi kita saat ini sama seperti Fir'aun. Bedanya Fir'aun diutus untuk beliau, kok beliau, Fir'aun kok beliau, dia ya. Fir'aun diutus untuk Fir'aun itu Nabi siapa? Musa. Tapi untuk kita siapa? Nabi Muhammad. Tinggal kita milih, mau seperti sahabat Nabi yang mengenal Nabi, atau mau seperti Fir'aun yang gak mau kenal Musa, gak mau kenal ajaran Musa. Fa'asa Fir'aunar rasula, fa'asaw fir'aunur rasula fa'akhadnahum akhdaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul yaitu Musa, maka kami jemput, kami berikan dia azab yang pedih.
Kenapa? Fir'aun nggak mau mengenal Musa, nggak mau mengenal ajaran Musa. Kita belajar silah dalam rangka itu. Kenapa dikatakan kita harus mencontoh Nabi dan menjadi pengikut Nabi? Wan nasu baina mustaqillin wa mustakthir. Kenyataannya Pak Bu, yang ada sebagian manusia itu ketika disandingkan dengan sosok Nabi, ada yang mau belajar dengan banyak tekun, ada yang zuhud, nggak mau belajar tentang Nabi. Ada yang sama sekali mahrum, diharamkan mengenal Nabi. Kalaupun membaca sirah bahasa Arab orang diterjemahke, nggak dijelaskan, seakan bacanya saja dapat pahala. Ini keliru. Ada kan satu kitab yang dibaca setiap dalam peringatan apa? Sebenarnya itu kitab sirah, tapi kalau orang awam dikiranya niku donga-donga. Padahal itu sejarah Nabi, harusnya itu dijelaskan. Ini loh, ini. Karena kita hidup di zaman yang semacam ini, ayo belajar supaya kita semakin mengenal Nabi, supaya nek ngimpi mboten gampang ditipu wong. Dia kok ditipu wong, ditipu setan. Datang, aku Nabi. Kowe kok soleh men. Bariki kowe kudu bikin jamaah ngene-ngene. Wah, akhirnya nanti bawa ajaran sesat. Katanya apa? Saya didatangi Nabi langsung. Nabi cirine pun dikados pundi? Oh, Nabi niku wajahnya bersih, ora jenggoten, brengose jebreng. Wah, kira sinau sira Nabi. Berarti saya teko setan. Gimana kita bisa membedakan ketika kita mimpi bertemu Rasul, oh benar-benar Rasul, ya kita harus mengenal Rasul seperti apa. Kalau Abu Bakar mimpi ketemu Rasul, tahu ini benar Rasul, pernah ketemu. Lah kita belum ketemu, nyari fotonya juga Nabi kan tidak boleh digambar. Dari mana? Ya dari belajar dari kitab-kitab semacam ini. Coba kita lihat Bapak Ibu, innal haditha anis siratin Nabi Al-Karimi yab'athu fin nafsil hayata. Sesungguhnya berbicara tentang sejarah Nabi itu menjadikan jiwa ini hidup, kata Syekh Utsman Khamis. Wa yu'idu lahal amal, bisa mengembalikan motivasi. Wadhalika anna man yaqra sirata sayyidil mursalin, siapa saja yang membaca sirah Nabi, yaqra'u dakwah, dia belajar bagaimana Nabi berdakwah. Siapa yang belajar sirah Nabi, dia belajar bagaimana Nabi sabar. Siapa yang belajar sirah Nabi, dia belajar bagaimana akhlak yang mulia yang Nabi miliki, bagaimana ibadah yang sempurna, bagaimana perjuangan, bagaimana hidupnya beliau. Semua ada komplit Pak. Dakwah beliau, dakwai wong bodoh dengan dakwai wong pinter niku benten. Ngantos-ngantos Nabi itu sampai ada orang Badui kencing di masjid, Nabi itu santai, etel mawon. Sahabat pun mungkari, kok wani-wani ini napa pipis ten jero masjid. Jopine sakniki enten sing mriki langsung pipis Pak, mlebu golek niku paling mungkin sing arep ngantemi wong akeh. Wong ora ngerti tatanan. Nabi ndak dakhu, ojo, biarkan para sahabat, biarkan sampai beliau selesai kencing. Kenapa? Kalau masih kencing kok deret-eret, halo pipisnya tekan pundi-pundi. Kalau dibiarkan satu tempat mudah dalam membersihkan. Tapi kan iso kan kados keran Pak, bisa di stop. Kalau di stop bisa rusak onderdili pun. Itu dijelaskan para ulama loh. Ini hikmahnya ini, masya Allah, bagaimana dakwahnya Nabi SAW.
Ternyata setelah itu Nabi cuma mengatakan kepada orang ini, tolong ya, masjid itu tempat bersih untuk zikir, nggak pantas untuk pipis mas. Akhirnya sahabat yang suruh ngersih Pak, ambilkan apa? Ember, mereka ngersih. Coba nanti kalau dieret-eret ngersih orang ming satu ember, padahal itu cuma butuh satu ember, disiram sudah selesai. Setelah itu Badui doa sama Allah, Allahumma arhamni wala tarham ma'ana, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain jangan. Masya Allah. Ini kenapa? Kalau hikmah dalam berdakwah, orang Jawa mengatakan oleh ucengi ojo nganti budek banyune. Itu bisa kalau kita mencontoh dakwahnya Nabi. Tapi kalau nggak contoh dakwahnya Nabi, yang ada bubar. Contoh dakwahnya, bukan dakwahnya, pengingkarannya orang Quraisy yang mengetahui Abraham bangun kanisah itu gereja untuk mendandingi Ka'bah. Dia ingkari tapi dengan cara yang salah. Buang air di tempat tersebut. Akhirnya yang ada apa Pak? Pengingkaran yang nggak sesuai ini, yang ada apa? Abraha datang pengen menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau kita belajar sirah, nanti belajar dakwah. Maka jujur-jujuran, saya ngajar sirah dimanapun harus ada pesan tauhid di sana. Karena dakwah itu prioritasnya apa Pak Bu? Kita juga belajar apa tadi? Kita belajar dakwah, belajar sabar. Siapa yang bisa diuji seperti Nabi? Sebelum lahir beliau sudah yatim. Lahir yatim, diasuh oleh ibunya sebentar, ibu beliau meninggal. Setelah itu diasuh oleh kakek beliau meninggal. Enggak salah di umur ke-6 meninggal ibu, umur ke-8 meninggal kakek. Masya Allah, Masya Allah. Masih kecil sudah diajak berdagang, sudah harus mandiri, sudah harus menggembala kambing. Bukan yang mudah hidup beliau itu, bukan yang mudah. Sampai meninggalnya beliau itu nggak ninggal warisan Pak. Sampai ada orang ngetok rumah beliau, seorang perempuan bersama anaknya minta sedekah. Aisyah itu nyari kelubuk buka sana buka sini, cuma dapat apa? Satu kurma. Nek jenengan sakniki di rumah, saya yakin masih ada yang stok nopo. Lebaran kemarin saya ono masih. Nek pun entek mungkin ya wis ganti rengginan nopo. Pokoknya isi terus. Rasul itu enggak ada Bu, subhanallah. Kurma satu itu pun sama Aisyah diambil diberikan. Ini kalau bukan karena kebahagiaan. Nek kita Pak jenengan ming duwe kurma siji. Ojo tekku. Anakku mangan opo, bojoku mangan opo. Mereka kenapa? Mereka tahu Allah itu yang mau memberi rezeki. Sabar, Nabi itu sabar, Masya Allah. Belajar sabarnya Nabi itu sampai diajarkan kepada sahabat. Sampai Ammar bin Yasir mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tansuruna. Ketika keluarganya beliau disiksa, ditikam, ibunya mohon maaf dalam kemaluannya sampai meninggal, Nabi itu diprotes sama Ammar bin Yasir. Bukan diprotes, diminta, ya Rasulullah, tidakkah engkau doakan kami, engkau tolong kami, kita ini loh kayak gini. Nabi langsung menanamkan kesabaran. Orang sebelum kalian itu lebih ngeri siksanya. Ada yang digeraji, ada yang dikelocop kepalanya. Walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian kok buru-buru. Belajar bersabar. Kajian sedikit yang datang, sabar. Kajian dibubarkan, sabar. Para sahabat sabar. Bahkan mereka belajar di Baitul Arqam biasa saja. Begitulah kita belajar sabar, belajar pemaaf. Nabi itu pemaaf. Ada Badui datang dalam Adabul Mufrad, ditarik-tarik sampai ngecap Pak.
ditarik-tarik, saya minta harta yang telah Allah berikan kepadamu. Ayo Muhammad. Nabi kasih, Masya Allah, sabar, pemaaf. Sampai-sampai sabarnya Nabi itu Masya Allah menjadi mukjizat. Imam Nawawi mengatakan salah satu mukjizatnya Nabi itu apa? Nabi makan gak pernah mencela makanan. Dan ini enten ya, sebulan ini yang gak cela makanan ampun. Kadang kecelek kita kuliner, larang, ora enak. Yes, mencela ya. Nabi itu tidak pernah, Pak. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat in istahahu akala wa in kariyahu tarak. Nabi gak pernah sedikit pun qat itu sama sekali gak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan, gak suka langsung tinggalkan. Bilang ini asin, ini kelegen, itu gak pernah Nabi sama sekali. Sampai Imam Nawawi ini mukjizat. Siapa sekarang orang yang nggak pernah celah makanan sama sekali? Nggak pernah ada, pasti. Paling enggak ya itu tadi ya, fasinan. Anu apa iki le masak nggo banyu segoro piye to iki. Subhan Nabi enggak. Sampai pun ketika dihadirkan apa? Dob kadal gurun. Nah, sekarang buat plesetan untuk mengejek orang-orang soleh, kadrun. Nabi itu disuguhkan kadrun, kadal gurun. Nabi nggak biasa makan karena di Makkah nggak biasa makan itu. Orang Madinah biasa makan. Nabi mengatakan ini bukan makanan khasnya kami. Gitu toh sudah. Kaumku nggak biasa makan kayak gini. Nggak bener. Cici orang wak dipangan loh. Kalian ini gimana sih? Peradaban rendah atau apa enggak? Dalam tadi kesabaran nggak pernah marah. Coba Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari juga, kata beliau apa? Khadimtu Rasulullah SAW akthar min asra sinin. Aku menjadi pembantu Nabi lebih atau selama 10 tahun. Maqalali ufqat dalam Adabul Mufrad, dalam bab sakhawatun nafs, jiwa pemaaf, jiwa lomo. Kata beliau apa? Anas bin Malik, aku menjadi pembantu Nabi itu 10 tahun. Sekalipun Nabi nggak pernah mengatakan 10 tahun Pak, nggak pernah. Walam yaqul li lima fa'altu lima fa'alta. Belum pernah kok saya melakukan sesuatu Nabi nggak setuju kok Nabi mengatakan ngapain kamu melakukan ini, atau sesuatu yang nggak aku kerjakan Nabi mengatakan kamu kok nggak ngerjain ini. Nggak pernah sama sekali. Siapa yang bisa kayak gini Pak? Rasulullah. Ini mukjizat. Maka Imam Ibn Hazm mengatakan apa? Hayatun Nabi, sirah Nabi itu mukjizat. Mukjizat Nabi nggak hanya Quran, nggak hanya keluar air di tangan beliau, keluar dari kambing yang belum menyusui susunya keluar, makanan yang dikit jadi banyak. Bukan itu. Sirah Nabi, kehidupan Nabi sendiri itu apa? Mukjizat. Yang terakhir, terus yang kuat nih Pak Bu. Ataupun tinggal-tinggal sekali terakhir ya. Kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Pentingnya apa? Siratun Nabi turithu mahabbatan Nabi SAW. Belajar sirah Nabi itu menjadikan kita makin cinta sama Nabi. Pepatah bahasa Indonesia yang sering kita kenal apa Pak? Tak kenal maka tak sayang. Itu khusus untuk orang-orang baik loh. Tapi nek untuk penjahat ya semakin kenal semakin sengit kudune. Ya. Tak kenal maka tak sayang itu kan khusus untuk orang-orang yang baik atau yang indah. Semakin kita mengenal Nabi, kita semakin cinta Nabi, dan itu syarat
sah ataupun sempurnanya iman. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, seorang di antara kalian tidak sempurna imannya hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya dibanding siapa? Anak dan bapaknya. Artinya kita harus mencintai Nabi dibanding cinta kita kepada putra dan ayah kita. Dan juga Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, kamu lebih aku cintai dari segala yang ada kecuali dari diriku. Nabi mengatakan belum cukup. Dengan kita belajar sirah Nabi, semoga rasa cinta kepada Nabi itu semakin dalam. Kenapa? Karena semakin kita belajar sirah Nabi, kita akan mengenal Nabi apa? Seperti yang Allah kabarkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian, dari manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, membuat sedih dan berat beliau sesuatu yang membuat sedih kalian dan memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, membuat bahagia dan semangat beliau sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat cinta dan sayang pada kaum mukminin. Semakin kita belajar sirah nanti, subhanallah, ternyata kita sering menyia-nyiakan kewajiban kita kepada Nabi. Nabi betapa sayangnya beliau kepada kita. Sebelum kita datang di bumi ini, Nabi sudah rindu. Wuditu wa qad ra'aitu ikhwanana. Aku itu rindu pengen ketemu umatku, saudaraku, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa saudaramu ya Rasul? Kita kan para saudaramu, kita itu sahabatmu. Nabi mengatakan, antum ashabi, kamu itu sahabatku, iya. Tapi yang saya maksud saudaraku adalah orang-orang yang datang, orang Islam setelah aku meninggal. Berarti kita dirindukan, Pak. Masa kita nggak belajar untuk merindu kepada Nabi? Dan supaya termasuk cinta kita kepada Nabi itu bukan cinta yang kurang dan bukan juga cinta yang overdosis. Ada orang-orang yang cintanya overdosis, menempatkan cinta kepada Nabi sejajar dengan cinta kepada Allah. Boleh buatan niki? Tidak bisa. Sampai mengatakan, saya kalau nggak sholat malam nanti didukani Rasul. Ya, sholat malam itu bukan untuk Rasul, tapi untuk siapa? Allah. Pernah ada yang viral ya gitu. Saya nggak bisa melanggar lalu lintas. Kenapa? Rasul ikut bonceng di mobil saya. Saking senengnya itu, tapi kebablasan. Ya, kita sundur mungkin sangat cinta, tapi nggak boleh juga semacam itu. Saya nggak bisa tidur kalau belum baca surah Al-Kahfi. Fulan, kamu belum baca Kahfi kok tidur? Rasul datang ingetin saya. Ini terlalu. Nggak semacam itu. Sampai ada yang mengatakan, wa min jaudika aw wa min ilmika ilmul lawhi wal qalam. Termasuk ilmumu wahai Muhammad, ilmu tentang apa yang ada di Lauhil Mahfud. Ini berlebihan, tidak boleh juga semacam ini. Nanti kita belajar dari sejarah Nabi, biar nggak berlebihan kepada Nabi. Ada yang mengatakan laulaka, hadis palsu, dikarang-karang karena cinta Nabi. Laulaka lama khalaqtul al-aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Dan mengatakan alam semesta ada itu karena Nabi Muhammad. Kita katakan tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin satu pertanyaan kalau ada, kita persilahkan. Karena waktu sudah pas nih, mungkin 1 jaman. Ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ismuhu wa nasabuhu, nama-nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan nasab beliau yang mulia. Kita tutup dengan doa kafarah lil majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.